Kita kembali ke tahun 1620 Masehi. Sebuah periode genting ketika Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung mulai menancapkan pengaruhnya secara tegas di tanah Priangan. Kekuasaan ini bermula setelah Kerajaan Sumedang Larang secara resmi menyerahkan wilayah-wilayahnya yang merupakan sisa-sisa daripada Kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu, wilayah Surakarta menjadi distrik administratif bawahan Mataram, dan disinilah sosok Raden Wirawangsa muncul sebagai umbul atau wadana distrik tersebut. Raden Wirawangsa bukanlah tokoh sembarangan. Ia merupakan keturunan bangsawan Sunda Jawa. Silsilahnya terhubung dengan Pangeran Kusumahadiningrat, seorang pangeran Mataram yang menetap di wilayah Singaparna saat ini, dan merupakan putra dari susuhunan Anyakrawati, penguasa Mataram kedua. Garis keturunan ini memberikan Wirawangsa legitimasi yang kuat, baik di mata penguasa Mataram maupun masyarakat Sunda. Sejarah mencatat tahun 1632 Masehi sebagai masa gejolak di Priangan, ditandai dengan meletusnya pemberontakan di Pati Ukur. Pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan di Pati Ukur terhadap Sultan Agung pasca kekalahan Mataram menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Merasa tidak puas dan sakit hati atas korban yang jatuh dari rakyat Priangan, di Pati Ukur dan para umul pendukungnya pun memberontak. Dalam pusaran konflik ini, Raden Wirawangsa memilih jalur kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Sultan Agung. Kesetiaan ini terbukti saat ia berjasa besar menumpas pemberontakan tersebut. Kemenangan Mataram atas pemberontakan berujung pada titah hukuman yang tegas dari Sultan Agung yang digambarkan dalam Sajarah Sukapura. Sultan Agung menyatakan di Pati Ukur sebagai pemberontak ataupun durhaka dan memerintahkan ia serta seluruh pengikutnya untuk ditumpas habis sebagai peringatan total. Hukuman yang dijatuhkan amatlah keras, bahkan melarang keturunan mereka menduduki jabatan pemerintahan. Atas jasa dan loyalitasnya, Raden Wirawangsa menerima anugerah tertinggi dari Sultan Agung. Surakarta diubah namanya menjadi Sukapura, dan Raden Wirawangsa diangkat sebagai Bupati Sukapura pertama dengan gelar kehormatan Raden Tumenggung Wiradadaha pertama. Gelar Wiradadaha sendiri memiliki makna mendalam. Wira berarti prajurit atau kesatria, dan dadaha berarti penuh keberanian, selaras dengan pribadi Wirawangsa yang gigih. Penetapan resmi ini tertuang dalam sebuah prasasti logam penting, yakni Piagam Sukapura. Isi piagam tidak hanya mencatat pengangkatan Wiradadaha pertama saja, tetapi juga memberikan anugerah istimewa berupa pembebasan wilayah Sukapura dari kewajiban upeti terhadap Mataram selama jangka waktu hingga 7 turunan. Ini berarti rakyat Sukapura benar-benar merdeka dan hasil bumi sepenuhnya menjadi milik mereka. Sebagai penghargaan tambahan, Sultan Agung menganugerahi Tumenggung Wiradadaha pertama dengan 3 wilayah kekuasaan tambahan. Di antaranya adalah Saung Gantang, Taraju, dan Malangbong yang diambil daripada umul-umul yang memberontak bersama di Pati Ukur. Alhasil, Bupati pertama Sukapura ini memimpin total 15 cutak ataupun wilayah bawahan yang terdiri dari lebih dari 300 desa. Setelah pelantikan ibu kota kabupaten dipindahkan dari Dayeuh Tengah ke Leuwiloa. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Tumenggung Wiradadaha pertama menjalin hubungan erat dengan tokoh spiritual berpengaruh, Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi dikenal luas sebagai ulama besar tarekat Satariyah dan guru bagi para bupati Sukapura. Hubungan ini bukan sekedar relasi penguasa dengan ulama, tetapi merupakan sinergi yang mendalam antara ulama, spiritual, dan umaro penguasa. Tumenggung Wiradadaha pertama berupaya menerapkan syariat Islam dengan dukungan dan arahan Syekh Abdul Muhyi yang berperan sebagai pembimbing spiritual dan juga penasihat moralnya. Ikatan keduanya semakin kukuh dengan adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin. Menurut tradisi lisan, Tumenggung Wiradadaha pertama menikahi Raden Ajeng Halimah atau Ayu Salamah, adik bungsu Syekh Abdul Muhyi. Ikatan ipar ini menjadikan kerjasama antara pusat dakwah Pamijahan dan pusat pemerintahan Sukapura lebih stabil dan mendalam. Dari sinilah terbentuk jaringan kokoh di mana Pamijahan menjadi pusat spiritual Islam Priangan Timur, sementara Sukapura tampil sebagai pusat kekuasaan politik yang melindunginya.
Kiprah Tumenggung Wiradadaha pertama juga tak terlepas dari jejaring kekuasaan sesama penguasa Priangan yang dibentuk Mataram. Piagam Sukapura secara eksplisit menyebutkan pendirian 3 kabupaten baru di Priangan saat itu. Sukapura di bawah Wiradadaha pertama, Bandung di bawah Tumenggung Wirangun-Angun, dan Parakan Muncang di bawah Tumenggung Tanubaya. Penempatan ini menunjukkan bahwa Wirawangsa sejak awal ditempatkan dalam lingkaran elit penguasa Priangan yang ditunjuk langsung oleh Sultan Agung. Reorganisasi wilayah pasca pemberontakan di Pati Ukur menempatkan Sukapura dalam posisi yang strategis. Catatan historiografi menyebutkan bahwa wilayah kekuasaan awal Sukapura jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Bandung dan Parakan Muncang. Hal ini mengindikasikan bahwa Sukapura diproyeksikan Mataram sebagai pusat pengendalian Priangan Timur. Hubungan antara para bupati Priangan sejaman ini dijalankan melalui pola patronase yang ditentukan oleh Sultan Agung, menjadikannya sebagai bagian utama dari strategi geopolitik Mataram untuk mengikat loyalitas. Bahkan nama-nama besar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur turut termuat dalam Piagam Sukapura, menegaskan bahwa Tumenggung Wiradadaha pertama merupakan bagian dari jejaring kekuasaan yang jauh lebih luas yang dibangun oleh Sultan Agung. Pengangkatan Raden Tumenggung Wiradadaha pertama sebagai Bupati pertama Sukapura merupakan kebijakan politik pasca pemberontakan di Pati Ukur yang sangat strategis. Pertama, penunjukannya memastikan wilayah Priangan Timur masuk dalam orbit kekuasaan Mataram secara kuat. Kedua, ia adalah figur loyal yang layak diberi kepercayaan untuk memimpin wilayah yang sebelumnya rawan konflik. Tumenggung Wiradadaha pertama melalui keberaniannya, kesetiaannya, dan sinergi kekuasaan yang ia bangun, baik dengan ulama di Pamijahan maupun dengan elit politik Mataram, telah meletakkan fondasi bagi Kabupaten Sukapura yang kini menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Nama kehormatan Dadaha yang tersemat padanya pun berlanjut menjadi simbol kebanggaan masyarakat Tasikmalaya hingga kini. Kisah Wiradadaha pertama adalah potret nyata bagaimana kesetiaan, kecerdasan, dan keberanian membentuk simpul kekuasaan baru di tengah pusaran sejarah Nusantara yang dramatis.